Pendidikan itu mahal harganya, ya begitulah realitanya di negeri tercinta kita ini. Halo kaula muda, apa kabar? Ketemu lagi sama gua. Kali ini gua mau bercerita tentang sebuah pengorbanan yang besar dari mereka-mereka yang kurang beruntung untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ada harga yang cukup mahal yang harus mereka tebus untuk bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara untuk bekal mereka di masa yang akan datang. Mereka harus berkorban lebih besar untuk bisa menikmati pendidikan di negeri kita ini. Selamat datang di kisah kita. Pada tahun 2015 kebetulan gue pernah menjadi relawan pendidikan. Gue mengajar di daerah 3T. Lebih tepatnya di Kepulauan Tanimbar. Gue tinggal di Desa Adodomolu, Kecamatan Molumaru. Gue akan bercerita sedikit tentang gambaran pendidikan yang ada di sana. Bagaimana anak-anak di sana untuk bisa menikmati pendidikan yang layak, harus ada pengorbanan yang besar yang mereka lakukan agar mereka bisa bersekolah dengan baik dan fasilitas yang baik. Di Momar sendiri itu terdiri dari dua pulau besar, ada 5 desa, 4 desanya ada di pulau yang satunya lagi terdiri di satu desa. Di Momar sendiri ada 5 SD, di setiap desa ada 1 SD, dan ada 2 SMP, di setiap pulau ada SMP, SMP 1 dan SMP 2, dan hanya ada 1 SMA di pusat kecamatan, yaitu di Adodo, 1 SMA negeri. Sekolah di sana, SMA-nya itu masih baru, dan SMP-nya ya kondisinya untuk tenaga pendidik itu masih sangat kurang. Sehingga fasilitas pendidikan yang layak itu masih bisa dikatakan sangat-sangat minim. Maka dari itu, gue akan bercerita sisi di mana ada anak-anak muda ketika memang mereka mau melanjutkan pendidikannya setelah SD ke SMP lalu ke SMA, mereka harus benar-benar berkorban lebih banyak. Karena fasilitas pendidikan di Momar sendiri itu masih belum terlalu memadai. Sekolah yang bagus untuk SMP dan SMA itu adanya di Pulau Larat. Di Pulau Larat sendiri untuk pendidikan di sana lebih baik dibandingkan di pulau kami. Dari sisi fasilitas sekolah dan juga tenaga pendidik di sana lebih baik dan juga lebih lengkap. Perjalanan dari pulau kami ke Pulau Larat itu kurang lebih 8 jam menggunakan speed. Bila menggunakan kapal kayu atau kapal motor itu kurang lebih 12 sampai dengan 15 jam. Dan kondisi transportasi di sana itu tidak rutin. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bahkan mungkin bisa sebulan sekali. Mengapa sih di Larat secara pendidikan fasilitasnya itu lebih oke? Karena dahulu kala sebelum Kepulauan Tanimbar ini menjadi sebuah kabupaten, Tanimbar itu terbagi menjadi 2 pusat pemerintahan, yaitu Tanimbar Utara dan juga Tanimbar Selatan. Sedangkan Larat sendiri adalah ibu kota kecamatan Tanimbar Utara. Maka dari sisi fasilitas pendidikan, pemerintahan di sana lebih baik dibandingkan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Pulau Larat. Maka dari itu, pendidikan di sana dari sisi tenaga pendidik, fasilitas juga lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk bisa bersekolah di sana, ada pengorbanan yang besar untuk anak-anak kepulauan-kepulauan kecil di sekitar Larat agar bisa menikmati fasilitas pendidikan. Padahal pendidikan sendiri adalah sebenarnya hak untuk semua orang. Tapi ada harga yang besar dan mahal yang harus ditebus oleh mereka agar mereka bisa mendapatkan pendidikan dan bersekolah layaknya seperti anak-anak yang lain. Karena letaknya yang cukup jauh dari kampung kami, maka mau tidak mau mereka harus tinggal di Larat. Maka anak-anak akan terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah mereka memiliki saudara di Larat. Atau yang kedua, mereka tidak memiliki saudara di sana. Yang pertama akan lebih mudah karena mereka bisa tinggal dengan saudaranya yang ada di sana. Sedangkan yang tidak memiliki saudara, maka mau tidak mau mereka harus mencari orang tua piara untuk mereka tinggal dan juga mereka bisa bersekolah. Harga yang mereka harus tebus adalah karena tinggal dengan orang lain, mereka mau tidak mau harus membantu dan juga mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh orang tua piara. Tidak sedikit mereka harus bekerja kasar karena mau tidak mau mereka dilarat untuk sekolah, untuk bisa mengenyam pendidikan. Dan tidak jarang banyak anak-anak di sana setelah pulang sekolah harus bekerja kasar di pelabuhan ataupun di pasar untuk bisa mendapatkan uang jajan dan juga bekal perlengkapan sekolah yang dibutuhkan sehari-hari. Di sisi lain, mereka-mereka yang memiliki saudara pun belum tentu akan bahagia seperti anak-anak biasanya.
Mereka karena tinggal dengan saudaranya, maka mau tidak mau mereka harus membantu saudaranya dalam hal apapun. Sehingga mereka untuk bisa menikmati pendidikan saja harus benar-benar berkorban, bekerja, hingga tidak kenal waktu karena mereka harus bisa bersekolah. Sebenarnya, anak-anak SMP dan juga anak-anak SMA itu bisa dibilang masih tergolong remaja. Mereka harus jauh dari orang tuanya hanya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tinggal dengan orang lain yang mungkin mereka tidak kenal, tapi mau tidak mau mereka harus lakukan. Gue yakin ini hanya sebagian kecil saja di pulau kami, dan kebetulan negara kita adalah negara kepulauan. Gue yakin di pulau-pulau yang lainnya juga itu banyak hal-hal yang mungkin mirip dengan ini. Fasilitas pendidikan yang jauh, mereka harus berkorban, mereka harus benar-benar merantau sejak kecil untuk bisa menikmati pendidikan. Dari berbagai persoalan tersebut, bisa dibilang itu adalah rintangan-rintangan mereka yang harus mereka lalui untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena rintangannya yang begitu banyak, tidak sedikit mereka-mereka yang enggan untuk bersekolah. Karena secara mental mereka tidak siap, secara fisik juga mungkin tidak siap, dan secara finansial mereka jelas tidak siap. Hal inilah yang menyebabkan salah satu kategori anak-anak Indonesia itu tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, salah satunya adalah mereka-mereka yang tinggal di pelosok. Sayangnya saat ini masih banyak anak-anak kita yang masih di pelosok-pelosok, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan. Padahal pendidikan sendiri itu bisa menjadi bekal masa depan mereka. Untuk bisa memperbaiki kehidupan mereka di masa yang akan datang, salah satunya adalah modalnya pendidikan. Ini hanya gambaran kecil. Gue yakin di tempat kalian juga pasti akan ada hal-hal seperti ini. Mungkin dengan problem yang beda, kondisi kontur yang berbeda, geografis yang berbeda, tapi persoalannya sama. Mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas dari negara untuk bisa mencerdaskan kehidupan mereka. Buat teman-teman yang mendapatkan kisah yang sama, mungkin bisa kalian bahas di kolom komentar, kita berdiskusi bareng. Karena gue yakin pasti banyak cerita-cerita yang unik yang mungkin kalian rasakan dahulu kala, bagaimana perjuangan kalian untuk bisa mendapatkan pendidikan. Kita yang tinggal di Jawa mungkin untuk akses pendidikan itu cukup mudah. Gue sendiri ngalamin untuk sekolah SD, SMP, SMA itu cukup mudah dan sangat mudah. Kita bisa mendapatkannya asalkan kita mau. Di sana, untuk bisa mendapatkan pendidikan, mereka harus berjuang sedari kecil. Maka dari itu buat teman-teman yang kalian merasa mendapat privilege lebih, yang tinggal di Jawa fasilitas sudah lengkap, seharusnya bersyukur karena sebagian kecil di Indonesia ini untuk bisa bersekolah saja mereka sulit. Buat kalian-kalian yang mendapatkan fasilitas lebih, ada baiknya kalian manfaatkan fasilitas itu. Kalian manfaatkan waktu kalian manfaatkan kesempatan kalian untuk bisa lebih baik dan juga belajar dengan serius. Karena yang kalian rasakan mungkin adalah impian-impian mereka yang mereka tidak bisa merasakan. Siapa tahu dengan informasi yang gue sampaikan, kalian bisa lebih aware bahwa kalian lebih baik dibandingkan saudara-saudara kita yang belum beruntung, dan harapannya ya pendidikan kita lebih baik. Di sini gue sedang tidak mengkritisi pemerintah. Di sini pun juga gue tidak sedang menawarkan solusi, karena ya dari dulu sampai saat ini pun ya gitu-gitu aja gitu. Terkait solusi, biarkan mereka yang memikirkan. Hanya saja di sini gue mau bercerita bahwa sebenarnya masih banyak anak-anak yang mereka itu hanya untuk mendapatkan sebuah pendidikan, pengorbanan yang harus mereka lakukan itu cukup besar. Dan kita yang bisa mendapatkan privilege lebih, harusnya sudah bersyukur dan juga bisa lebih serius. Karena akses dan fasilitas yang ada di dekat kita itu bisa membantu kita mendapatkan pendidikan untuk modal di masa depan, sehingga kita bisa lebih baik. Ketemu lagi di kisah kita selanjutnya. See you, kaulah muda.